Tapi ini menarik loh. Artinya di tempat yang tadi melakukan ritual di gubuk tadi, Ya, nomornya jitu nih. itu teh cuma modal 50.000, cuma habis sampai 40 berapa gitu. Pokoknya masih ada sisa 5.000 6.000. Akhirnya kenapa? Dapatlah 600.000 mang. Begitu Aci lihat ke belakang ke arah saung, lihat sosok kuntilanak, kakinya lagi gini nih mang, tangannya kayak gini, kakinya gini aja weh, di atas saung itu, ngelihat ke arah kita, Itu jelas dilihat. jelas dilihat. Begitu bangun, nah eus, nah, kenapa muka saya panas, terus merah-merah gini. Mutar ka mana ningalina, ada yang mutar ningalina. Bangun nih pagi-pagi, ternyata kopi sajian itu ketenang sama Abo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, terima kasih Anda selalu bersama kami dan terima kasih atas dukungannya kepada channel Malam Mencekam. Sobat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini sudah ada di depan Anda seorang pemuda, namanya adalah Kang Acil. Akan berbagi kisah tentang pengalamannya di tahun 2021. Pada saat itu Kang Acil ini mempunyai masalah dan dikejar-kejar oleh polisi dan bersembunyi di suatu daerah Sumedang, Medangan lah. dan mengasingkan diri bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pada akhirnya mendapatkan satu jalan keluar, yaitu mendapatkan nomor ya. Ya, Seperti itu kira-kira ya. ya seperti itu. Baik, gimana ceritanya? Kita ke Kang Acil dulu. Assalamualaikum Kang Acil. Waalaikumsalam Kang Yai. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih nih sudah mau berbagi dengan Sobat MM Ya, mengenai kisahnya tahun lalu berarti ya, 2021 baru ya. sih ya 2021, belum jauh lah. Gimana tuh kisahnya sampai bisa melarikan diri dan bersembunyi di hutan ya? Ya, kaki Gunung Manglayang mungkin. Kaki Mang. Gunung Ya, Manglayang. kaki Gunung Manglayang. Pas Baik. kaki Gunung. Sebelumnya Kang Acil ini profesinya apa ya? Ya, wirausaha kecil-kecilan lah Mang sekarang. Sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah Mang. Oke. Dikaruniai 2 anak. Dua Tapi ya? yang satu almarhum laki-laki, yang kedua alhamdulillah istri sekarang. Oke. Apa yang didapatkan Kang Acil di ceritanya nanti akan menjadi penilaian untuk Anda. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Silakan Kang Acil menceritakan kisah nyatanya. Ya. Di tahun 2021 sempat ada satu hiburan di daerah rumah itu. Ya sedikit ada masalah lah sama yang punya hajatan gitu, karena ada acara hajatan gitu Mang. Ada masalah sedikit sampai membuat kerusuhan. Onar, karena acara dangdut biasalah Mang di kampung mah, minum-minum gitu. Sampai buat keributan, akhirnya anak-anak cukup mengacaukan acara di acara sana. Setelah ada acara keributan, si yang punya hajat itu buatlah laporan ke polisi. Setelah masuk ke polsek, si polisi itu datang.
Ini berarti kerusakannya parah nih. Ya cukup lah Mang, cukup Apa parah. itu kerusakannya? Yang pertama kayak sound system gitu. Ada yang kayak mixer gitu Bang. Mixernya kayak kegedor gitu. Mungkin ada kerusakan atau enggaknya karena kita nggak tahu ya. Karena ketakutan sampai ada polisi. Akhirnya kita mengasingkan diri lah. Mengasingkan diri daerah Sumedang, kaki Gunung Manglayang. Kita langsung lari ke Sumedang, nggak bawa apa-apa, nggak bawa persiapan apa-apa, nggak bawa sama sekali. Kita di sana tuh berlima Mang. Diaping sama kakak kita, ada Kang Eden, Acil, Abo, Septian, sama Unyil gitu. Itu lari ke tempat siapa itu? Kakek di sana tuh, alhamdulillah ada kakek. Oh, ada kakek. Jadi kita lari ke kakek gitu. Kakek punya perkebunan di bawah kaki Gunung Manglayang. Ya kita ngobrol lah sama kakek, terbuka sama kakek gitu. Akhirnya ya kakek pun sempat bukan marah ya Mang, gimana ya? Ya nah lah bet kararieu kan geus dibejaan ulah kieu. Sok robah ulah marabok, ulah naon gitu. Berbicara sama kakek minta izin untuk tinggal di kebun Mang. Kebun singkong dulunya, kebun singkong yang tepatnya di kaki Gunung Manglayang. Ya udahlah, kita beres dari rumah kakek, mengasingkan di kebun singkong. Begitu mengasingkan di kebun singkong, tepatnya jam 4 Mang, setengah 5 lah. Di situ lagi hujan gemericik. Sore. Sore menjelang mau maghrib lah. Setengah jam lagi ke maghrib. Kan cukup pinggir jalan Mang. Masih ada mobil 1-2 yang lewat karena di atasnya ada pemukiman. Masih ada pemukiman di atas gunungnya. Kita kan masih di kaki di bawah. Begitu ada mobil satu, Avanza, setelan hitam kayak Intel Mang. Setelan hitam kayak Intel. Arah lampunya tuh nyorot ke saung yang kita tempati. Yang satu ada lari ke kebun, yang satu ke bawah saung. Karena kita kan ketakutan, di situ masih panik. Karena belum jauh dari masalah kan, belum sampai berjam-jam gitu. Dari situ diem, hening. Yang begitu ada mobil nyorot di sini. Nah, dari sini arahnya. Jalan sini, ini sana. Akhirnya si mobil lewat. Mulailah kembali lagi kita ke saung berkumpul lagi. Ternyata bukan. Ternyata bukan polisi di situ ya. Ya udah di situ. Itu gubuk jauh dari mana-mana tuh? Jauh. Dari penduduk jauh? Dari rumah kakek ke saung itu ada perkiraan 600-700 meter Mang. Nggak ada penduduk? Nggak ada. Kosong, kita jauh itu kosong. Adapun kita di atas sama di bawah. Jadi di tengah-tengah penduduk. Gitu. Tapi kok tadi ada Avanza bisa sampai situ gimana? Kan karena itu satu jalan. Itu masih di aspal. Tapi aspalnya tuh udah kayak yang rusak Mang. Itu satu akses buat ke atas. Tapi begitu di atasnya udah mentok. Gak ada tembusan kemana-kemananya. Nggak bisa tembus ke Sumedang. Ke Tanjung Sari nggak ada. Penduduk di situ Ya rupanya. udah itu mah penduduk di situ. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sampai menjelang mau ke adzan maghrib. Mau ke adzan maghrib. Kita di sana tuh bakar-bakar Mang. Bakar-bakar kayu bekas, kayu bekas bongkaran-bongkaran saung, sama kan ada kebun kayunya juga gitu. Kita bongkar-bongkaran karena buat apa? Menyalakan api karena di sana nggak ada pencahayaan, sama HP juga pasti nggak selamanya nyala gitu. Karena jauh tempat ngecas juga. Kita di sana kan butuh buat pencahayaan, sama kotek-kotek, sama yang di rumah gimana-gimana kan. Setelah mau ke adzan maghrib, ada yang manggil ke teman saya tuh. Bo, kaget Mang. Kirain Acil teh siapa gitu sama teman-teman teh. Dilihat ke belakang nggak ada orang. Bo, di belah mana? Bo, di belah mana? Sama teman saya dipanggil lagi lah. Iya, belah dia. Ini di sebelah sini. Begitu nggak lama, kaget. Dari kebun kayu itu ada yang datang. Bawa kresek gede, dikirain teh apa? Kakek datang. Bawa sarung, ya bawa karpet biasa yang bisa yang tipis itu Mang. Buat kita tempat tidur aja. Udahlah beres. Kakek datang, kita amparin. Persiapan buat tidur. Nah
Begitu kita nyiapin, kakek nggak lama pulang. Kita biasa bercanda ngobrol kakak Kiki. Dari maghrib itu kan Kang Eden nih kakak kita turun ke Bandung buat meredakan masalah. Kita di sana tinggal berempat, Mang. Acil, Abo, Septian, sama Unyil. Berempat, nggak ada yang gedenya gitu. Kita berlindung mau ke siapa, sama-sama pada ya seumuran saya gitu, Mang. Beres dari situ, selang jam 9, jam 10-an mulai kerasa lapar. Karena cuma cemilan-cemilan kan dari kakek yang dibawa, mulai kerasa lapar. Karena kan itu kebun yang punya kakek yang dikelilingi sama kebun bambu, yang tengahnya ada singkong, ada cengek, Mang, biasa di kebun-kebun gitu mah. Ada ubi gitu. Nah, beres dari situ, mulailah kita turun ke bawah. Kita lagi asik gitu, sambil ngobrol, ngegali. Begitu Acil lihat ke belakang ke arah saung. Lihat sosok kuntilanak, kakinya lagi gini nih, Mang. Tangannya kayak gini. Kakinya gini aja di atas saung. Di atas saung. Di atas saung, Mang. Gubuk gitu ya. Ya, ngelihat ke arah kita. Itu jelas dilihat. Jelas dilihat. Jelas bisa. Dia nyorot langsung kan. Seperti apa bentuknya? Ya, nggak jelas si muka sih, Mang. Si rambut ke sini, kaki gini, tangannya gini. Nah gini si posisi tubuh gini. Kakinya gitu selonjoran. Beres saat itu udah gak banyak bicara lah Acil, Mang. Fokus. Nah pas bilang Septian lihat kenapa nggak berbicara Septian. Anteng we nyorot kita gitu singkong, nyorot ke singkong pakai HP, nyorot ke singkong terus. Nah begitu mau diambil karena kita nggak bawa wadah, mulailah nyuruh ke si Abo Acil. Karena Acil takut sendiri kan lihat yang kayak gituan, Mang. Tapi nggak cerita ke dia. Nggak cerita gitu, sama-sama Acil sama Septian ini udah pada tahu bahwa di atas itu ada sosok. Bo, ambil karung di bawah saung kata Abo. Oke lah sedik dewe kagok. Kayak nggak beres juga karena orang cokot karung. Begitu Abo lihat ke belakang, dia diam we, nggak ngomong nggak apa. Kata Abo teh udah we urang tarik aja bertiga bisa meureud. Ayo. Terus Acil teh bilang, "Naringali teu, lihat enggak di luhureun saung? Ya yang di atas saung, eta saha? Itu siapa?" Kata Acil. Udah, geus jempe. Geus, udah diam we. Loba jangan banyak bicara, Mang. Ayo urang tarik. Begitu lihat bareng lagi ke belakang ke arah saung. Dilihat bareng. Alhamdulillah enggak ada. Ada jongjon. Gitu. Tenang saat itu. Tapi tetep we ngerasa takut. Pelan-pelan lihat ke belakang lagi, Abo kontrol lagi. Enggak ada. Udah enggak ada. Bisa lah, Mang. Narik kurti teh. Pas begitu narik, udah dipanggul. Si singkong udah dipanggul, udah mau dibawa ke saung. Larilah bertiga teh. Yang satu ada yang jatuh kena pohon cengek, yang satu pohon ubi, pada acak-acakan gitu. Udahlah, dipotong-potong. Nah, begitu ke bawah, ngerasa pikiran Acil, lah geus eueuh kata Acil. Udah enggak ada yang kayak gitu, dilihat lagi teh. Tenang Acil, ke bawah aja Acil. Nyala cengek, Mang. Ngambilin cengek karena banyak kan di sana cengek domba itu yang merah-merah gede. Cengek, ngambil cengek. Tenang we Acil, Mang. Abo sama Septian ngelirik lah ke pohon bambu itu yang di sebelah kirinya. Kan lurus jadi sebelah kiri saung kita lirik. Apa tuh lihat. Ada yang gede, hitam, kelihatan merah tapi nggak jelas mata, tapi kelihatan merah gitu, Mang. Gede hitam. Abo manggil, "Cil, adieu. Cil sini." Balik lagi ke saung. Kela kagok kata Acil. Tanggung ini dikit lagi kata. Anteng memang karena Acil nggak lihat. Septian sama si Abo sampai diam we. Begitu Acil beres ngambil si cengek, balik lagi ke saung, diam. Kenapa kata Acil? Itu lihat di tangkal bambu. Pas nengok ke belakang mah kaget. Berempat teh kaget semuanya. Diem aja di situ teh, takut. Itu mah tidur sampai pas sedak-sedak mah.
sedak-sedak weh. Tukeran posisi pengen pada di tengah, gak mau ada yang di pinggir. Udahlah. Belajar bisa nepikeun pembacaan ge sabisana gitu. Aya nu maca Al-Ikhlas, naon sabisana we mah. Aya nu istighfar hungkul eta nepikeun ka tadik bari jeung ada rek deui. Luas kan di situ kaget. Beres dari situ alhamdulillah bisalah tidur. Tidur. Nah, besoknya bangun. Begitu bangun Aiden datang, ngobrol lah masalah yang kemarin itu. Ternyata dari si pihak korban memberikan keringanan gitu. Yang tadinya harus gede lebih dari 15 juta buat gantiin sound system, mixer, diminta ganti 2 juta di situ. Hanya 2 juta. Hanya 2 juta. Dari situ sempat pikir cari uang kemana. Mulailah ada pikiran kemana ya neangan duitnya. Ngobrol dulu diskusi mah. Cari cara gimana. Gak lama kan Aiden ke rumah kakek dulu. Di rumah kakek ya ngobrol-ngobrol mungkin. Datang lagi ke saung. Mulailah di situ mah. Kakek Aiden cuma punya uang 50.000. Nggak ada lagi. Udah mentok mang lah. Pikiran mau kemana emang sih ada barang untuk dijual, tapi kita berusaha jangan sampailah harus keluar barang gitu, usaha aja dulu. Berusaha di situ mulailah, karena lagi musim togel mang, lagi musimnya togel kan di situ, mulailah kita nggak sesuai ngadu milik lah. Togel online ya? Ya yang togel online itu yang di HP itu mang, ngadu milik lah, itu orang ngadu milik. Nah deposit lah. Eden itu turun dulu ke bawah ke area Jatinangor yang ada ATM itu. Ke area Jatinangor, deposit, balik lagi ke atas. Itu selang sore emang. Alhamdulillah di hari itu nggak ada sampai kejadian apa-apa karena cerita ke kayak Eden. Matakna cenah. Makanya baca-baca doa, jangan pada sompral kan gitu. Kalau di tempat kayak gini, udahlah. Kita ngobrol-ngobrol, beres dari situ. Mulai arah jam 7, jam 8-an lah beres Isya. Ngimpo mah. Kalau orang Sunda mah ngimpo togel cenah jada satu. Ngimpo togel. Nyari nomor gitu. Ya, jadi kita meminta nomor sama makhluk goib di sana. Iya. Kan biasa pakai ritual sajen gitu mah. Kayak bunga gitu apa, kelapa apa. Karena kita minim budget, enggak ada apa-apa. Cuman gudang garam merah sama kopi hitam 1. Diseduh, disimpan di pojok. Karena kita nggak ada yang bisa berinteraksi secara langsung sama makhluk gaib. Udahlah, berdoa sebisa-bisanya gitu mah. Kok bisa ke situ kan nggak tahu itu daerah apa? Maksudnya kenapa harus di daerah situ nyari nomor? Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Jadi dulunya kenapa kita di situ ngimpo gitu mah, ngimpo togel. Dulunya teman saya tuh di situ teh sempat ngeritualin gitu. Ngeritualin di situ dikasih menang. Berhasil. Makanya kita yakin weh dapat uang segitu teh, yakin gitu. Yakin weh ngimpo. Sok buat makhluk semuanya yang ada di sini meminta pertolongan, sugan we dikasih nomor yang JP gitu mah, 4 angkanya. Ku pedena barudak mah, pede udah percaya diri gitu nyerita gitu. Udah we baca tidur. Nah di situ posisi teh 5 orang kan, ada Kang Elin udah datang tidur. Posisi tidur itu Abo, Kang Eden,
Septian, terus Acil. Situ teh berempat, yang satu Unyil mah gadang terus dia suka gadang. Si sajian kopi itu disimpan di tempat bawahnya kaki Abo, kan selonjoran gitu mang, simpan daerah situ. Lama kemudian mulailah tidur nggak ada gangguan apa-apa, mulai tidur. Di situ sempat ada gangguan ke malamnya tuh, selang jam 1 jam 2 mang, jam 1 jam 2 itu ada gangguan. Septian teh tidur, tapi dia kebangun. Itu kaki saya jangan ditarik. Unyil kaget yang lagi gadang teh. Kenapa Sep? Udah nggak ada yang narik. Ayah kaki saya ditarik. Sama siapa? Bangun lah mang semuanya. Di situ teh kaget ngelihat, udah nggak ada siapa-siapa. Bisa ada orang atau apa? Dilihat sekelilingnya. Begitu dilihat sekelilingnya ternyata kosong. Udah nggak lama kita tidur lagi. Nah begitu tidur Abo bangun. Begitu bangun, nah kenapa muka saya panas terus merah-merah gini. Kita videoin aja mang, sambil direkam. Kita kan di flash karena gelap, dilihat di flash dilihat, ternyata benar merah. Ini tuh semuanya kayak apa ya, kayak bekas dipukulin aja. Ini tuh pipi semuanya kayak panas. Dia divideoin lah sama Acil. Ada nanti videonya sama Acil diliatin. Baru iya Kicaan. Nah saya baru. Selang dari situ kita akhirnya Abo cuci muka, wudhu. Alhamdulillah bisa tidur dari situ. Karena takut di tempat kayak gitu baru mah. Tidur pagi-pagi, bangun nih pagi-pagi. Ternyata kopi sajian itu ketenang sama Abo. Gak tahu lagi tidur atau gimana, ketenang. Terus kita cek HP, masih ada sisa baterai kan, beres videoin matiin gitu. Jadi makanya seperlunya gitu mah si baterai HP teh. Pagi-pagi, nah selang pagi-paginya adalah yang cerita si Unyil itu. Karena kan yang gadang begitu bangun, si Unyil tidur duluan. Uslah, udah nggak ada apa-apa lah. Oh, orang sare heula, saya tidur duluan. Udah biarin besok bisa rek garadang mah. Unyil tidur kan di situ teh. Pagi-paginya Unyil bangun, kita lagi rebus-rebus singkong, ubi, talas mang buat sarapan karena nggak ada lagi makanan. Nah teman saya itu Unyil bangun mang, ngasih lah kisi-kisi ke kakak teh. Kan kakak dulunya juga sempat ketogel juga, dia bisa. Saya mimpi ditunjukin kedua rumah. Yang satu nomornya 40, yang satu 66. Dipasang lah sama kakak saya teh. Bener dipasang lah sama kakak saya teh. Itu tepat di jam 10-an, jam 10 pagi. Lewat online. Lewat online. Karena kan lagi musim-musimnya online, dipasangin lah sama kakak saya teh. Berapa masangnya? Itu teh cuma modal 50.000, cuma habis sampai 40 berapa gitu. Pokoknya masih ada sisa 5.000 6.000, saldo masih ada sisa. Karena kita masangnya tanggung 4 angka kan, itu kalau dibolak-balik teh harus modal gede gitu. Oh, jadi 4066 berapa tadi? 4066 dari itu dua rumah diacak. itu. Jadi diacak-acak masangnya. Takut meleset gitu ya. Acak-acak. Beres dari situ kita diam lah nungguin sampai jam 1 mah. Nungguin. Yang satu rada lapar. Yang satu rokok stok habis gitu mah. Aduh nungguin. Nah, begitu pembukaan tuh jam 1 siang. Akhirnya kenapa? 3 angka sama 2 angka. Ada yang nyangkut. 3 angka sama 2 angka. Dapatlah 600.000 mang. 600.000 dapat kita. Begitu dapat ngobrol lagi. Gimananya uang biar kita ngumpul cukup buat bayar kita. Masih jauh ya? Ya pusing mang, udah mentok we sampai situ teh.
siang hari hujan karena posisi lagi musim hujan di sana. Hujan gemericik biasa Mang. Dari saung kita turun ke rumah kakek ke bawah ya. Ke bawah lewat perkebunan pasir kayak tanah-tanah gitu. Turun karena berbekal seadanya, sarung sama karpet itu dimasukin, si baju itu masukin ke sarung. Kayak tim Sangkuriang gitu. Mau pindahan digondol gitu Mang. Begitu kita mau perjalanan karena kita hujan, turunlah ke bawah hujan. Sampai kepleset Mang. Hampir kita jatuh kena bambu yang udah ditebang kan suka ada. Tajam ya. Tajam Mang. Sampai mau jatuh. Padahal jalan nggak terlalu terjal gitu. Ada jalannya. Tapi kenapa? Nggak tahu karena kita lagi hujan diganggu, ada yang kayak gitu. Begitu kita turun, ngelewatin satu saung Mang. Jalan yang begitu tadi dari keluar saung siaga. Jalannya ke sini pulang arah rumah kakek. Gubuk. Ya, ada gubuk juga di bawah. Ada yang lagi nongkrong. Kita kira teh petani. Ya, yang lagi berkebun. Punten Pak, kita yang ngelewat. Punten Pak. Bes kelewat udahlah. Nggak ada mikir yang aneh-aneh. Begitu kita lihat lagi ke belakang, jam segini lagi ngapain? Hujan gini, mending diem di rumah gitu Mang. Kenapa nggak dari siang pulang gitu biar nggak kepegat hujan? Kita diem di sana. Bareng Mang lihat ke belakang. Begitu lihat ke belakang udah nggak ada si kakek itu. Kaget. Lari semuanya, yang satu udah hampir mau nyusruk ke pagar kebun. Karena kecerobohan kita lari ketakutan. Udah kemana ya? Udah buyar gitu. Sampai merinding. Serontak semuanya kaget. Nah itu saung yang ada kakek-kakek. Rumah kakek itu sebelah sana. Lari. Nah daerah sini. Bukan lupa lari gitu Mang. Sampai kaget. Dari situ mulailah babak Mang. Ada yang kena. Bawa oleh-oleh teh dari kebun ada yang kena. Luka-luka ya? Ya luka-luka gitu dikit. Karena jatuh. Pulang lah. Sampai ke kakek. Kakek ditanya, kunaon cenah? Kenapa itu tangan kaki? Kalau itu dia mau beres labu kayak ngabis jatuh Mang. Iya kek cenah. Tadi takut. Emang aya naon? Burang kieu. Aya aki-aki tapi ada kakek-kakek. Tapi begitu dilihat nggak ada. Jadi pada kaget, lari memang. Sampailah di rumah kakek, ngobrol lagi, cari lagi jalan buat kita bayarkan kerusakan yang diberi keringanan sama si pihak korban. Beres dari situ, ya udahlah, terbuka kita sama orang tua, mulai terbuka. Abo bilang sama orang tuanya Winyi ya, sampai motor satu dikeluarin gitu Mang. Dijual buat bayar, dijual, dikeluarin buat bayar. Beres, udah kekumpul uang. Kita bikin hitam di atas putih. Turunlah kita pulang Bandung, ketemu sama si pihak korban. Kita alhamdulillah kan dari pihak korban ada keringanan buat kita gitu Mang, ngasih keringanan. Karena posisinya kita bukan orang, ada sama-sama lah gitu. Ngobrol-ngobrol kita ganti rugi lah si kelasnya. Dari semuanya si kelasnya sehingga terkumpul lah uang 2 juta yang gade motor tadi tuh udah dikasih. Mulailah tanda tangan, beres, akhirnya clear. Pulang ke rumah masing-masing. Begitu pulang ke rumah, begitu mau sholat maghrib ada yang gangguin. Ini Kang Acil yang ngalamin. Ya, begitu sholat wudhu dulu. Sejadah dibukain gitu. Lalu bilang, gitu takbir Pas lihat sejadah udah kayak yang digituin, dibalikin gitu sebelah yang depannya tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak konsen karena takut. Pulang lagi, jalan lagi. Cil, ada yang manggil, Cil. Astagfirullahaladzim, kenapa? Takut Tapi kan Kak, nelpon teman. Sini ke rumah
Sieun siana naon. Tidur mah selama 2 hari teh di rumah teh ngumpul semuanya. Karena takut, kirain acil aja. Ternyata ada yang satu aya nu di kamarna ngalungkeun naon gitu mah, ngelempar apa barang gitu. Tapi enggak ada barang yang dilempar. Tapi ada suaranya. Mungkin karena efek dari kemarin kita diam di saung sampai ada makhluk-makhluk yang sampai ngikut gitu kita. Karena kan ya ngejalanin ritual kayak gitu Mang. Sampai nyamat-nyamat yang kayak gitu, kita manggil-manggil yang kayak gitu. Terus dari situ doalah bersama sebisa-bisanya Mang. Doalah bersama, minta maaf gitu, ngobrol-ngobrol sambil ngobrol, minta maaf. Kumanya gimana? Biar kita nggak dikejar-kejar. Ngobrol lah. Begitu kita lagi ngobrol, minta pertolongan sama Allah gitu mah. Sambil berdoa, sambil sholat. Udahlah, kita tidur. Ya udah, begitu siang kita carilah kayak ustad gitu. Ada ustad di situ bisa sedikit ngusir yang kayak gitu. Kita ngobrol, ternyata ngikut. Kayak pocong itu, kuntilanak sampai ngikut ke rumah Mang. Alhamdulillah sama ustad di situ kita ngobrol-ngobrol, bisa kita bebas dari mereka gitu. Gitu bebas dari mereka, kita pulang, alhamdulillah, minta maaf ke orang tua, bilang gitu. Udah gini kita minta maaf. Itu kata Ustadz karena apa tuh penyebabnya? Karena tadinya ya Melakukan ritual. ya ritual yang togel Mang, sampai di tempat kayak gitu kan. Sompral kita ngobrol di situ. Ya alhamdulillah. Karena mungkin takut Mang, kapok. Sampai sekarang geus lah. Gak usah yang kayak gitu lagi. Gak kapok kayak yang udah-udah. Alhamdulillah dari yang kayak gitu kita udah di stop. Tapi ini menarik loh. Artinya di tempat yang tadi melakukan ritual di gubuk tadi, Ya. nomornya jitu nih. Gitu tapi sampai rumah jitu Mang. Ada yang ikut ya. Ada yang ikut gitu juga. Gimana kalau sampai nanti hantu-hantunya. yang nonton mau tahu daerahnya, mau dikasih tahu? Ya silakan aja kalau nggak takut sampai rumahnya mah gitu Mang. Lah nggak usah Mang. Nggak usah Kan lah ini sampai yang kayak zaman gitu. edan nih. Orang-orang butuh duit semua nih. Iya. Ya nggak boleh lah. Karena Tapi kata Kang Acil kan beberapa kasus yang ke sana berhasil gitu iya ya. berhasil dapat tapi nomor. mungkin mereka juga ada efek di belakangnya Mang. Saya juga sampai sampai rumah. Gitu sampai dapat gitu. Dapat sama hantu-hantunya dibawa ke rumah gitu Mang. Udahlah. Kapok ya. Kapok alhamdulillah Mang. Tobat lah ngapain buat Gak akan mau lagi nih. Nggak akan Mang. Buat apa? Kita kan sekarang menang senang tapi kalah mah ngeluarin uang gitu Mang, buat apa, sayang. Ya kan sekarang kalau pakai bekal alhamdulillah gitu bisa sampai ya dikumpulin sampai bisa ngerintis dagang kecil-kecilan Mang lah, sampai jualan pop es di rumah. Sekarang ada teman gitu sampai jualan apa, ada barang-barang online yang kecil-kecilan gitu. Jadi hikmahnya ada ya. Gara-gara Alhamdulillah ada dari masalah itu teman. kejadian itu nggak mau lagi melakukan Ya hal negatif gitu ya. sampai jauh lah Mang dari alkohol, dari togel-togel, alhamdulillah udah jauh gitu. Ya. Jadi pesannya gimana nih Ya untuk yang suka togel? udahlah jangan sampai gitu terjun terlalu ke dunia togel, karena ya Bahaya ya. iya Mang, toh kita menang juga gak manfaat kan uangnya, Nggak jadi kaya gitu. iya nggak jadi berkah juga gitu Mang. Udahlah mending stop, mending kerja keras emang udah Ya. Di Itu jalan mah, Allah ya. ya Nah sobat, itu kisah dari Kang Acil tahun 2021. 2021 Mang. Berarti baru tahun kemarin. Kisahnya masih anget nih. Sobat yang kira-kira masih melakukan pencarian nomor togel, segera hentikan gitu ya Kang Acil ya. Jangan sampai lah Mang, buat Jangan apa. dilanjutkan. Oke sobat, demikian kisah dari Kang Acil. Mudah-mudahan memberi contoh yang baik kepada kita. Amin. Jangan diikuti tindakan dari Kang Acil yang dulunya gara-gara mabuk ya. Ya. Akhirnya timbul masalah, akhirnya lari ke pesugihan. Bukan pesugihan ya, apa namanya? Mencari nomor. Iya, gimpol. Cari jalan cepat gitu ya. Jangan cepat Mang. Dan dirasakannya tidak ada hasilnya. Buat apa juga. Ujung-ujungnya tetap gadai motor ya. Tetap harus keluar juga barangnya. Baik.
Sobat, terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih kepada Kang Acil yang sudah bercerita. Sama-sama, Mang. Terima kasih atas dukungan subscriber semua. Mudah-mudahan Anda banyak rezeki dan bukan Amin, rezeki dari togel, rezeki dari Allah. Ya. Nah, Amin, amin. banyak rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.